Perkenalkan, nama saya Yesa Zawalia dengan NIM 2201242. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari sistem integumen dan anatomi dari kulit. Sistem integumen adalah sistem organ yang paling luas dan biasanya terletak pada bagian luar tubuh manusia. Sistem ini terdiri dari kulit dan aksesorinya, termasuk kuku, rambut, kelenjar berupa keringat dan subaceus, dan reseptor saraf khusus yang berfungsi untuk stimuli perubahan internal ataupun lingkungan eksternal. Sesuai dengan fungsinya, organ-organ pada sistem integumen ini berfungsi menutup organ atau jaringan dalam manusia dari kontak luar. Selanjutnya ada anatomi kulit. Kulit merupakan pembatas tubuh dengan lingkungan sekitar karena posisinya yang terletak paling luar. Kulit membentuk barrier protektif di seluruh tubuh dan berperan dalam termoregulasi tubuh, sekresi kelenjar, dan hubungan sensorik dalam lingkungan eksternal. Kulit ini terdiri dari dua lapis jaringan, yaitu epidermis sebagai lapisan terluar dan dermis yang berada di bawah epidermis. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana dengan NIM 2201212. Di sini saya akan menjelaskan tentang lapisan kulit. Yang pertama ada epidermis. Epidermis merupakan lapisan permukaan kulit. Lapisan ini merupakan turunan dari ektoderm dan tersusun atas epitel berlapis gepeng berkeratin. Epitel berlapis gepeng berkeratin kulit tersusun atas 4 populasi sel. Yang pertama ada keratinosit, yang kedua sel Langerhans, yang ketiga melanosit, dan yang terakhir sel Merkel. Nah, lapisan epidermis ini tersusun dari beberapa bagian yang diurutkan dari dalam keluar. Yang pertama ada stratum basal atau stratum germinativum. Stratum basal ini menggantikan sel-sel di atas dan merupakan sel induk. Yang kedua ada stratum spinosum. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling tebal dan tebalnya itu dapat mencapai 0,2 mm yang terdiri dari 5-8 lapisan. Yang ketiga ada stratum granulosum. Nah, lapisan ini terdiri dari sel-sel pipih seperti kumparan. Sel tersebut hanya memiliki 2-3 lapis yang sejajar dengan permukaan kulit. Yang keempat ada stratum lucidum. Nah, stratum lucidum ini langsung berada di bawah lapisan corneum yang terdapat sel gepeng tanpa inti dengan protoplasma. Yang kelima ada stratum corneum. Stratum corneum ini memiliki sel yang sudah mati dan tidak mempunyai inti sel, dan dia itu mengandung zat yang dinamakan dengan keratin. Baiklah, selanjutnya saya Siska Agustina dengan NIM 2201231 akan melanjutkan penjelasan mengenai bagian dermis. Dermis terletak tepat di bawah epidermis dan terdiri dari serabut-serabut kolagen, elastin, dan retikulin yang tertanam dalam substansi dasar. Matriks kulit mengandung pembuluh-pembuluh darah dan saraf yang menyokong dan memberi nutrisi pada epidermis yang sedang tumbuh. Di sekitar pembuluh darah yang kecil terdapat limfosit, sel mast, dan neutrofil polimorfonuklear atau PMN yang melindungi tubuh dari infeksi dan invasi benda-benda asing. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar yang terlampir, dermis itu terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan papilari dan lapisan retikular. Pada lapisan dermis yang pertama, yaitu stratum papiler, merupakan bagian yang menonjol ke epidermis yang berisikan ujung serabut saraf dan pembuluh darah. Sedangkan pada lapisan stratum retikular merupakan bagian bawah yang menonjol ke subkutan yang terdiri dari serabut penunjang. Yang ketiga ialah hipodermis, di mana di bawah dermis tersebut terdapat lapisan kulit ketiga, yaitu lemak subkutan. Pada lapisan subkutan tersebut terdapat jaringan lemak, jaringan penghubung, dan elastin. Selain mengandung lemak, di lapisan kulit hipodermis juga terdapat banyak pembuluh darah. Yang berguna sebagai lapisan lemak pada hipodermis adalah melindungi tubuh dari panas dan dingin, sebagai cadangan energi, dan sebagai bantalan yang melindungi tulang, otot, dan organ dalam tubuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Amelia Putri dengan NIM 2201243. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur aksesoris kulit. Jadi, struktur aksesoris kulit ini terdiri dari kelenjar keringat dan kelenjar sebaceus atau kelenjar minyak. Kelenjar keringat terbagi atas. Yang pertama ada kelenjar ekrin.
Kelenjar ekrin ini merupakan kelenjar kecil-kecil, letaknya dangkal di lapisan dermis. Kelenjar ekrin ini bermuara di permukaan kulit. Sekresi kelenjar ekrin dipengaruhi oleh stres emosional, faktor panas, dan saraf simpatis. Kelenjar ekrin ini berfungsi untuk pengeluaran keringat dan pengaturan suhu tubuh. Yang kedua yaitu kelenjar apokrin. Kelenjar apokrin ini terletaknya lebih dalam dan sekresinya lebih kental. Kelenjar ekrin banyak terdapat pada aksila, areola mamae, dan saluran telinga luar. Perkenalkan, saya Aprilia Putri Amanda. Di sini saya akan menjelaskan struktur aksesoris kulit. Nah, pada struktur aksesoris kulit terdapat kelenjar sebase atau kelenjar minyak. Pertama itu terdapat di seluruh permukaan kulit kecuali di telapak tangan dan kaki. Yang kedua, terletak di samping akar rambut, bermuara pada folikel rambut. Yang ketiga, fungsi memberi lapisan lemak bakteriostatik, menahan evaporasi. Yang keempat, masa remaja kelenjar sebase lebih produktif. Perkenalkan, saya Fitri Suryani dengan NIM 2201205. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dari kulit. Fungsi dari kulit yang pertama yaitu proteksi. Kulit menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan-gangguan fisik ataupun juga gangguan mekanis, misalnya tekanan, gesekan, radikan, gangguan kimiawi terutama yang bersifat iritan, seperti lisol, karbol, asam, dan alkali kuat. Gangguan yang bersifat panas seperti radiasi, sengatan UV, gangguan infeksi luar, kuman, atau bakteri dan juga jamur. Hal ini terjadi karena adanya bantalan lemak, tebalnya lapisan kulit dan serabut jaringan penunjang yang berperan sebagai pelindung terhadap gangguan fisik. Fungsi kulit yang kedua ialah sebagai absorpsi. Kulit yang sehat tidak mudah menyerap air, larutan dan benda padat, tapi cairan yang mudah menguap lebih mudah diserap. Permeabilitas kulit terhadap O2, CO2, dan uap air memungkinkan kulit ikut mengambil bagian pada fungsi respirasi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan fungsi kulit. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Latifa Kalista Ramadhani dengan NIM 2201208. Fungsi kulit yang ketiga yaitu sebagai pengaturan suhu tubuh. Nah, kulit melakukan peranan ini dengan cara mengeluarkan keringat dan mengurutkan otot atau kontraksi pembuluh darah kulit. Kulit kaya akan pembuluh darah sehingga memungkinkan kulit mendapatkan nutrisi yang cukup baik. Kemudian fungsi yang keempat sebagai pembentuk pigmen. Sel pembentuk pigmen atau melanosit terletak di lapisan basal dan sel ini berasal dari ragi saraf. Jumlah melanosit menentukan warna kulit ras maupun individu. Warna kulit itu tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh pigmen kulit, melainkan juga tebal tipisnya kulit, reduksi Hb, oksi Hb, dan karoten. Yang dilanjutkan fungsi kulit yang kelima yaitu ekspresi. Kelenjar kulit mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna lagi atau sisa metabolisme dalam tubuh, seperti NaCl, urea, asam urat, dan amonia. Sebelum yang diproduksi melindungi kulit juga menahan evaporasi air yang berlebihan, sehingga kulit tidak menjadi kering. Produksi kelenjar lemak dan keringat di kulit menyebabkan keasaman kulit pada pH 5 sampai 6,5. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.